Halo Tujuners, baik lagi di podcast Asbuntu. Asal bunyi 07 di 207 FM. Bareng gua Ihsan Nur Cahyo. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa nih, yang bakal sharing-sharing tentang pengalamannya. Yuk langsung aja kita panggil Aca. Hai. Halo Aca, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau banyak banget nih kerjaan nih, jadi Wah. stres sedikit. Kalau gimana? Baik, alhamdulillah. Sama gue juga banyak kerjaan nih. Berarti kita lagi sama-sama sibuk ya? Iya, alhamdulillah sesibuk kita masih bisa ketemu lah. Iya, Iya. alhamdulillah. Gue denger-dengar lu sekarang jadi Satgas PPKS nih, Cak. Iya, betul banget nih. Lu di Satgas ini jadi apa sih, Cak? Oke, jadi mungkin kayak gue ngejelasin Satgasnya dulu aja kali ya. Kayak mungkin banyak yang belum tahu lebih jelas apa itu Satgas PPKS. Jadi Satgas PPKS sendiri itu Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Jadi kita itu adalah sebuah kayak apa ya, mirip organisasi untuk menangani atau memberantas kekerasan seksual yang ada di lingkungan internal atau lingkungan kampus. Nah, Satgas PPKS sendiri ini kan banyak ya, kayak urutan ada ketua, ada sekretaris, ada yang urusan surat menyurat, ada humas, ada sosial media spesialis, dan ada dokumentator. Nah, dokumentator tuh gue. Oh. Tuh, dari situ aja udah, apa sih dokumentator sih gitu kan Iya, pertanyaan lo. dokumentator apa sih? Nah, dokumentator itu gue yang ngurus file sama dokumen-dokumen yang ada di Satgas. Jadi kayak pembuatan flowchart, sebenarnya lebih ke ketuanya yang buat. Nah, gue yang nyusun. Ngecek gitu? Iya, Oh. jadi flowchart, terus juga nanti ada yang namanya urutan apa aja nih yang bakal kita kerjain di Satgas, terus juga buku pedoman gitu. Nah, notulensi dari rapat, terus laporan-laporan tuh nanti gue yang ngurus gitu. Jadi itu tugas gue di Satgas tuh itu. Lu di Satgas ini ada tugas-tugasnya apa aja sih? Karena gue di sini jadi dokumentator yang tadi gue sebutin, jadi gue itu harus benar-benar aktif banget nih untuk kayak misalnya kan kita untuk mengumpulkan sesuatu itu kan di G Drive. Nah, itu gue yang aktif banget membetulkan dan merapikan dokumen-dokumen file yang ada di G Drive itu gitu. Nah, laporan-laporan tersebut atau laporan dari kasus tersebut nanti dikumpulkan, terus dibuat di file tertentu atau juga nanti ada misalnya Satgas itu ada rencana apa-apa gitu, itu nanti gue yang rapihin, gue yang taruh lagi di G Drive atau notulensi atau dokumentasi saat rapat, saat ada kegiatan tuh nanti gue yang ngurus gitu. Terus nih, hal menarik apa sih, Cak, yang lu dapat pas lu jadi Satgas? Oke, kalau menurut gue hal menarik yang gue dapat dari Satgas itu kerjasamanya. Jadi kan kita itu kan yang tadi gue ceritain, kita kan banyak tuh, ada ketua, ada sekretaris gitu kan. Bahkan gue sendiri sebagai dokumentator gitu. Nah, hal menarik itu adalah di saat kita berbincang atau diskusi soal kasus-kasus yang lagi kita misalnya hot gitu lah. Misalnya kayak di luar kampus kan kita sebagai sama Satgas atau lo mungkin pengguna sosial media pernah dong dengar kayak kasus-kasus dari kampus lain ya kan. Nah, itu kita sebagai Satgas dari kampus tertentu, apalagi kampus kita KMR TV, itu kita pasti membahas juga tentang kasus seperti itu, dan nanti dijadi bahan diskusi. Terus nanti kita jadi tahu nih ini kena pasal berapa, karena kita juga belajar pasal di sini. Di buku pedoman itu nanti dijelasin kasus-kasus tersebut tuh kena pasal berapa, dan nanti kita jadi belajar gitu loh. Itu hal menarik sih. Jadi gue belajar banget tentang hukum-hukum dan pasal gitu. Ada gak sih hambatan selama lu jadi Satgas? Hambatan ya, wah. Banyak gak nih? Kalau hambatan yang secara gue sebagai kerjaan tuh jujur enggak. Iya, gue ngerasa enjoy. Tapi hambatan saat kita menangani sesuatu itu adalah saat kita harus menangani mental korban. Karena kan kita nggak pernah tahu ya mental seseorang itu bagaimana. Itu bukan suatu hal yang bisa kita ukur. Jadi yang tahu mental tentang seorang ya diri mereka sendiri gitu kan. Makanya itu kita di sini di Satgas itu ada yang namanya bimbingan dari psikologinya gitu. Jadi kita ada lah khusus orang untuk menangani hal ini gitu. Nah, hambatannya adalah gimana ya cara kita komunikasi ke korban biar dia nyaman sama kita, biar dia terbuka, biar dia merasa ada teman gitu loh. Dan gimana caranya biar mereka itu apa ya namanya kayak ada kita gitu yang nemenin mereka gitu. Kan lu tadi ngomongin korban ya, kayak pelaku tuh kalau misalkan pelaku kan melakukan
tindakan seksual tuh. Nah, pelakunya dapat apa sih? Dapat ya apa gitu? Oke, itu pertanyaan yang bagus ya. Iya. Karena jarang banget orang mungkin menyorot kayak apa sih yang bakal didapetin sama pelakunya, apa sih apa-apa kayak korban gitu. Betul. Nah, yang tadi gue jelasin, kita kan di situ belajar ya tentang pasal-pasal hukum. Jadi kayak apa aja nih yang hukuman yang cocok untuk para pelaku gitu kan. Nanti ada pasal apa yang mereka lakukan gitu ya. Pertama pasti mereka bakal kena konsekuensi ya dari apa yang mereka lakuin. Selain ditegur dari pihak kampus karena ini jatuhnya internal yang ada di dalam AKM RTV Jakarta, selain mereka kena tegur, pasti juga mereka kena sanksi. Nah, sanksi mereka itu tergantung dari hukum pasal-pasal tersebut gitu. Tapi bukan berarti kalau misalnya amit-amit cuman ngelakuin catcalling berarti gue nggak kena dong gitu. Itu ada semuanya itu ada. Iya. Catcalling kayak manggil cewek gitu kayak. Ya itu lah, itu malah ada banget. Itu adalah contoh pelecehan seksual gitu. Jadinya semua itu bakal ada ganjarannya. Jadi buat pelaku yang ngerasa kayak gue cuman kayak gini doang, enggak gitu. Apalagi kalau misalnya itu Satgas sendiri gitu loh yang nemuin, itu bakal lebih kelihatan banget sih. Pihak kampus bisa nge-DO pelaku nggak sih kalau terlalu berlebihan sampai hamil atau gitu? Kalau jujur kan di sini kan Satgas sendiri itu lebih kayak menangani gitu ya. Urusan lapor-melapor, urusan sanksi itu lebih ke atasan di kampus dan ketua kami gitu. Jadi urusan seperti itu kita lebih sering untuk mereka gitu yang memutuskan. Yang penting kita udah tahu hukuman apa aja yang pantas untuk mereka gitu. Nah, alasan lu masuk Satgas tuh apa sih? Oke. Sebenarnya itu gue emang dari dulu banget, dari awal ada yang namanya Satgas PPKS di lingkungan Universitas Jabodetabek ini emang gue udah tertarik. Itu kayak mungkin orang kayak ya lu kenapa tertarik gitu kan. Sebenarnya ini ada gue itu pernah jadi korban dari pelecehan seksual gitu, dan gue ngerasa kayak kenapa gue nggak mencoba membantu sesama gitu loh, karena pelecehan dan kekerasan seksual itu nggak hanya dilalui oleh seorang perempuan, bahkan laki-laki juga pernah mengalami gitu kan. Jadi kita juga di sini sebagai Satgas ada yang namanya humas kan. Humas itu untuk berbincang sama para korban gitu. Ada laki-laki, ada humas perempuan. Jadi kita di sini menemani korban gitu loh. Jadi korban tuh nyamannya tuh terbuka sama mana gitu, sama perempuan kah atau sama yang laki-laki kah gitu. Nah zaman gue dulu kan lagi ada kayak gitu nggak bisa cerita ke siapa-siapa nih, ya kan, cuma bisa waduh diam gitu. Jadi kayak gue sebagai korban dari pernah merasakan hal itu pengen memberi apa ya korban lainnya itu sebagai tempat gitu loh, biar mereka bisa cerita ke gue juga. Baik sekali ya Aca ini. Lebih ke menemani gitu, jadi nggak ada yang kayak gue lagi. Iya bagus. Contoh kasus yang pernah lu alami. Kalau gue alamin tuh nggak jauh-jauh dari catcalling ya. Kita tahu kan kayak aduh, catcalling itu bisa dilakuin sama semua orang deh kayaknya. Gue pernah catcalling, gue pernah kena. Itu kayak hal yang paling sering gitu, bahkan baru-baru ini gue bahkan kena. Kayak iya, padahal gue gayanya udah kayak anak kampus mau kabur mau pulang, tapi gue tetap kena. Kayak gimana tuh? Wah, cuman ya kayak disiul-siul aja, kayak neng gitu. Tapi kan kayak itu sesuatu hal yang bikin gue risih gitu. Nah, kalau waktu itu yang paling paling besar itu gue pernah dikejar sama orang. Wah, sampai dikejar. Iya, jadi dia itu kayak melakukan sesuatu gitu di tempat sepi. Gue nggak tahu ya dia kenapa gitu. Terus dia ngeliat gue lewat, terus gue dikejar. Nah dari situ tuh gue agak trauma untuk pergi sendiri. Jadi gitu guys, kekerasan pelecehan seksual itu bukan hal yang kecil gitu loh. Jadi itu bisa membuat korban itu trauma gitu. Kayak gue jadi gak berani kemana-mana sendiri waktu itu gitu. Betul. Nah, kan tadi kita ngomongin kasus-kasus nih. Nah gimana sih cara korban bikin pengaduan ke Satgas PPKS? Oke, nah ini tuh banyak banget caranya. Jadi nggak usah yang kayak aduh gimana ya caranya, karena pertama itu kita nyebarin yang namanya poster.
atau barcode yang ada di seluruh penjuru kampus. Jadi itu gampang banget ditemuinnya kalau kalian emang kayak gue pengen bikin gue mau pengaduan ke Satgas, itu kita bakal bisa banget nemu barcode-nya di mana-mana. Bahkan di pintu juga ada, di tembok lobi juga ada gitu. Nah, kedua itu ada di sosial medianya. Sosial medianya itu nanti ada ya link pengaduan sama kayak kontak WhatsApp. Nah, kontak WhatsApp-nya itu bakal di-handle terus 24 jam sama tim humas kita. Yang tadi gue bilang ada perempuan, ada laki-laki. Jadi korban itu aman banget deh kalau mau cerita gitu, karena kita bakal menyimpan privasi kalian. Mau kalian cerita pakai akun anonim, pakai akun asli, itu aman banget, safe di kita gitu. Oke nih, oke Tujunas, segitu aja podcast kali ini. Makasih buat Caca udah mau sharing-sharing pengalamannya nih. Makasih juga gue udah diundang nih buat sharing-sharing. Sekian gua Isan, pamit undur diri, bye bye.